anugerah kita kembali dipertemukan. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya setiap dari kita akan menerima berkat, akan menerima anugerah, menerima sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita persiapkan hati yang terbaik sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama bersatu kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini ada, ini semua berkat daripada Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, berikan kami kekuatan yang baru agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita akan katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku
Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa Allah yang besar, Allah yang kita sembah, Dia sanggup mengadakan setiap apa yang kita butuhkan. Dia juga memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Oleh sebab itu, biarlah pada sore hari ini hati kita bersukacita, hati kita tidak putus pengharapan kepada Tuhan, bahwa Allah El Shaddai, Allah yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Izinkan setiap hati kita diperbarui, setiap kehidupan kita diperbarui oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan kembali El Shaddai, El Shaddai, dan kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Siapkan tanah hati yang terbaik untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memotivasi kami supaya kami boleh semakin takut, boleh semakin berpengharapan kepada Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam, selamat sore. Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Bulan yang sangat istimewa, awal daripada bulan Juli ini kita kembali lagi beribadah online. Ya, ini respon kita mengikuti atau mentaati setiap apa yang diberikan, apa yang dikerjakan negara ini untuk memutus mata rantai pandemi COVID yang ada. Ya, Bapak Ibu, meskipun kita bersama-sama ada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di awal bulan yang baru ini, Bapak Ibu, bulan Juli ini kita diperhadapkan kembali dengan suatu hal yang menyebabkan kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang kita percaya, Dia tetap menjaga, Dia tetap menolong, Dia tetap memelihara kita dalam setiap keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Memasuki bahan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita membuka di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan judul yang telah saya share, judul firman Tuhan pada hari ini adalah undangan. Saudara, undangan ini adalah sebuah ajakan daripada juru selamat. Kalau kita melihat dari judul perikop di pasal 11 ayat 25 sampai 30 ini berjudul tentang ajakan juru selamat, yang artinya kita juga diundang
Saudara, ini adalah sebuah undangan, ini adalah sebuah ajakan kepada kita, kepada jemaat GPDI Ploso, di dalam kita mengikut Tuhan, terkhusus di hari ini kita menghadapi setiap permasalahan, kita menghadapi setiap hal-hal yang membuat kita berbeban berat. Ya saudara ya, kita sangat bersyukur kalau hari ini meskipun di dalam keadaan ini, meskipun kita berbeban berat, kita masih bisa menerima undangan daripada Tuhan Yesus. Ya saudara, kalau kita melihat daripada ayat ini, Bapak Ibu, marilah kepadaku, dikatakan itu adalah sebuah ajakan, yang mengajak atau yang mengundang adalah Tuhan Yesus. Sedangkan yang diundang adalah orang-orang yang berbeban berat. Nah, Bapak Ibu, orang yang berbeban berat itu adalah orang yang capek, atau bisa dikatakan orang yang penat pikirannya, atau kalau anak muda mengatakan orang yang galau, dikatakan orang yang berbeban berat, atau orang yang sama sekali tidak punya daya, tidak punya semangat di dalam menghadapi beban hidup ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, adalah sebuah ajakan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa saudara? Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa bekerja dengan caranya yang ajaib. Dikala orang-orang menghadapi macam-macam masalah, ya, yang kita hadapi seperti hari ini, tapi Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Ya saudara, kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, kenapa dikatakan berbeban berat? Karena ternyata ada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang meletakkan beban bagi mereka, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, supaya apa? Mereka menjalankan hukum Taurat. Dan yang kedua adalah orang Romawi yang menekan mereka. Di tengah-tengah tekanan hidup yang dialami oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus memberikan ajakan, Tuhan Yesus memberikan undangan kepada setiap orang-orang yang ada, kepada setiap pengikut-pengikut Kristus yang ada, supaya apa? Mereka mengikut Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kita yang disebut juga sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, yang dipanggil keluar dari terangnya, keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, saudara. Oleh sebab itu kita dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa, ya saudara. Kita diundang oleh Tuhan Yesus, sang tabib yang ajaib, ya saudara. Ketika kita datang di dalam sebuah perhimpunan, ataupun hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama meskipun di rumahnya masing-masing, kita diam, kita duduk sejenak. Setelah kita bekerja 6 hari lamanya, 1 hari ini kita ada di tempat perhentian. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jiwa-jiwa yang letih lesu, mari kita diingatkan kembali, mari kita datang kembali kepada Tuhan, supaya apa saudara? Iman kita diperbarui, kita mendapatkan kelegaan. Saudara, kalau di dalam Ibrani, ya saudara, Ibrani 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bangsa Israel saudara, 6 hari mereka bekerja, 6 hari mereka beraktivitas, 1 hari diberikan untuk Tuhan, untuk masuk di dalam perhentian itu. Dan Yesus katakan, marilah kepadaku. Hari ini kita yang ada di tempat perhentian, ya saudara, Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Kita tahu bersama bahwa menjalani kehidupan yang kita alami, yang kita jalani ini saudara, rasa capek pasti ada, rasa penat pasti ada. Tapi ketika kita boleh datang di kaki Tuhan,
supaya kita beribadah di rumah masing-masing dan kita mentaati, kita beribadah di rumah masing-masing ya saudara. Ketaatan itu ada dua saudara. Ketaatan kepada Allah yaitu apa saudara? Menurut konteks ini memenuhi undangan Tuhan dan tetap beribadah meskipun kita dibatasi. Sedangkan kalau kita taat kepada pemerintah, kita mendukung keputusan pemerintah agar kita tetap beribadah di rumah karena ini mengenai PPKM yang ada di Jawa dan Bali untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, saudara. Inilah keadaan dunia yang kita alami sekarang, saudara. Minggu kemarin saya sampaikan, inilah hari-hari yang terakhir dan firman Tuhan tetap digenapi. Kalau kita melihat angka COVID di bulan-bulan kemarin ya saudara, kota Jombang sudah kuning bahkan hijau. Tapi saudara, sekarang merah kembali saudara. Karena apa saudara? Ketidaktaatan itu. Tapi biarlah hari ini ya saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada ini saudara, Tuhan Yesus mengundang kita supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita masuk di dalam perhentiannya. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus janjikan apa? Mendapatkan kelegaan. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan. Perjalanan terus berlalu, saudara. Ketika kita boleh datang, Tuhan memberikan kelegaan. Tapi masih ada undangan lain yang dikerjakan oleh setiap orang-orang percaya, saudara dan saya. Sehingga ketika kita memenuhi setiap undangan-undangan Tuhan, bahkan pada hari penghakiman nanti, bahkan pada saat Tuhan datang kembali nanti, saudara, kita pun juga diundang. Kalau di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-9, kita diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Biarlah setiap kita yang dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan orang percaya, saudara dan saya yang tinggal di dalam sebuah gereja, yang tinggal di dalam sebuah komunitas, yang kita dikatakan sebagai mempelai-mempelai perempuan. Kita mempersiapkan hati kita dengan pakaian yang terbaik, hidup yang kudus, saudara. Maka ketika mempelai perempuan nanti menyambut mempelai laki-laki datang, akan ada yang dikatakan perjamuan kawin anak domba. Artinya apa saudara? Apakah kita masih dalam pemikiran bahwa kita termasuk dalam golongan yang diundang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, ataukah kita tertinggal saudara? Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan ya saudara. Karena untuk kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus dikerjakan mulai hari ini sampai seterusnya. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai ketika kita sudah diundang, kita sudah datang di tempat perhentian, tapi di undangan yang lain kita tidak datang, kita tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Satu kebanggaan umat-umat Allah, orang-orang percaya akan melihat Tuhan Yesus di surga. Bermahkotakan Tuhan Yesus di surga bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan kita. Pada sore hari ini, saudara, Tuhan ingin ketika kita dipertemukan kembali di hari-hari yang akan datang, kita tetap setia kepada Tuhan. Undangan yang Tuhan berikan berlaku hari ini, berlaku esok, berlaku seterusnya. Karena ketika Tuhan menjanjikan kelegaan, biarlah kelegaan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Biarlah ketika kita mengawali bulan yang baru, perjamuan kudus Tuhan yang akan menginsafkan kita dari dosa, menguduskan kita dari dosa. Biarlah pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, perjamuan kudus Tuhan yang menguduskan setiap kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah persiapkan di rumah masing-masing, saya akan berdoa untuk
kebenaran firman Tuhan dan menyambut tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat singkat ini yang telah mengajak kami untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami tahu di dalam kami menjalani kehidupan kami ada banyak beban berat yang kami alami, ada banyak hal-hal yang membuat kami rapuh, ada banyak hal-hal yang membuat kami penat, ada banyak hal-hal yang membuat kami galau. Tapi kami percaya ketika kami memenuhi undangan Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, maka berkat yang Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini termeterai terus di dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab untuk kami hidup sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang akan kembali mengiang-iangkan di dalam setiap hati kami, untuk kami di dalam menjalani kehidupan kami boleh datang kepada Tuhan di tempat perhentian. Kami percaya Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar setiap kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada, kami bersama akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami terima Tuhan, layakkan kuduskan setiap hati kami. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik tutur kata, perbuatan, tingkah laku, ucapan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap kita persiapkan kalau kita sudah mempersiapkan tubuh dan darah Yesus, yaitu anggur dan roti. Kita mempersiapkan dan kita perlahan-lahan angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlahan-lahan kita siapkan anggur dengan tangan kanan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kami. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Ini menandakan, ini mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh diampuni dosa-dosa kami, diampuni pelanggaran-pelanggaran kami, dan setiap apa yang kami lakukan di hari-hari yang lalu Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang singkat ini kami masih bisa bersama-sama beribadah. Meskipun kami terbatas ruang dan waktu, tapi biarlah roh yang dari Tuhan tetap mempersatukan kami kembali dan akan mempertemukan kami di jam-jam yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, untuk kami boleh semakin bersama-sama kembali beribadah di gereja kembali.
pandemi COVID yang sampai hari ini ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi, jaga, pelihara senantiasa setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Apapun yang menjadi setiap kerinduan jemaat-jemaat-Mu, apapun yang menjadi setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami, baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di tempat ini yang melayani, Tuhan juga akan memberkati. Kami percaya Tuhan di hari-hari yang akan datang, berkat kasih yang dari Tuhan akan senantiasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih kalau sebentar setiap kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi ketika kami mengakhiri ibadah kami, sukacita dalam hidup ini, damai sejahtera akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita untuk terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Seperti yang diamini dan yang seperti engkau imani, itulah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah aspek di dalam setiap kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, tetap naik tidak menjadi turun. Akhirnya terimalah berkat rahmat yang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan permai. Dari segala yang baik yang Tuhan telah janjikan kepada jemaat GPDI Pelosok, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Bapa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.